Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 269. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan, walal luqmatu wal luqmatan, innamal miskinul ladzi yata'affaf." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya orang miskin itu bukanlah orang yang ditolak ketika dia meminta sebutir atau dua butir kurma, atau sesuap dan dua suap dalam kurung makanan. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang tidak mau meminta-minta. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain juga disebutkan, sabda Nabi SAW, "Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul luqmatu wal luqmatan, wat tamratu wat tamratan, walakinnal miskinal ladzi la yajidu ghinan yughnih, wa la yuftanu bihi fayutasaddaqu 'alaihi, wa la yaqumu fayas'alan nas." Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang lalu ditolak ketika dia meminta suap atau dua suap, atau sebutir dan dua butir kurma. Akan tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapat kecukupan yang mencukupinya dan tidak diketahui kemiskinannya sehingga dia diberi sedekah dan dia pun tidak bangkit untuk meminta-minta kepada orang-orang. Ini dua buah riwayat dalam satu nomor hadis ya. Nomor 269. Hadis ini teman-teman sekalian seperti biasa coba kita bedah ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahi. Potongan pertama adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita agar fokus untuk memang mencari orang miskin. Kita mencari orang miskin. Jadi jangan tunggu orang miskin datang. Orang miskin datang, alhamdulillah kita bantu. Tapi ada keutamaan orang yang mengejar orang miskin itu. Jadi dia sengaja keluar mencarinya. Karena di sini Nabi SAW menitik beratkan poin masalah itu. Ya. Kata Nabi SAW, orang miskin itu bukan orang yang ditolak. Ya. Pada saat minta sebutir dan dua butir kurma, sesuap atau dua suap makanan. Ya. Jadi bukan orang yang keliling-keliling, kamu tunggu datang gitu. Tapi orang miskin adalah sebenarnya orang yang tidak mau minta-minta. Justru kalau dia tidak minta-minta berarti bagaimana? Ya kita harus datang kepada dia. Itu dia kan riwayat yang satu kan. Riwayat yang kedua, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang lalu ditolak ketika dia meminta sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Kan tapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya dan tidak diketahui kemiskinannya. Karena tidak pernah mengatakan saya miskin, saya susah. Tapi kan kita bisa lihat dari pakaiannya, kita bisa lihat dari keadaan tempat tinggalnya, ya, sendalnya, dan segala macam. Sehingga dia diberi sedekah. Dan dia pun tidak bangkit untuk minta-minta kepada orang. Jadi pesannya di sini adalah bagaimana kita memang sengaja keluar mencari. Ada orang-orang subhanallah jiwanya mulia. Walaupun hidupnya susah. Mungkin sehari makan cuma sekali. Kadang-kadang seharian tidak punya makanan. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka punya sifat ta'afuf. Mulia. Nggak mau. Kalau mereka pun ya mau butuh sesuatu, mereka tawarkan jasa. Misalnya dia bergerak, ya, dia memberi dan seterusnya begitu, ya. Jadi nggak sembarangan. Dia mau, dia dibayar, dia terima uang halal dan dia berikan juga unsur timbal balik. Misalnya dia membantu apa, ya dia bekerja apa, bersihkan kebun kah, bersihkan saluran air, selokan, apalah nawarin jasa menjadi buruh, menjadi apa atau jadi pegawai dan seterusnya. Itu semua dia ingin terima hasilnya dengan bekerja. Mulia. Dan ini jiwa orang mukmin. Ya, orang mukmin itu selalu mulia. Dia tidak pernah membuka pintu-pintu mengemis. Ya, karena kapan teman-teman sekalian ada seseorang yang membuka pintu mengemis, maka Allah pun membuka untuknya pintu kemiskinan. Nah, ini bahaya sekali. Akan diberikan atau dibukakan pintu kemiskinan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang membuka pintu mengemis, sengaja minta-minta, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang memuliakan dirinya, punya sifat afaf, dia nggak mau mengemis, dia berikan jasa kemudian dia terima, gitu kan? Dia nggak mau minta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kekayaan. Ya, seperti itulah. Jadi sifat orang mukmin begitu. Beda tentu kalau kita tiba-tiba dikasih itu kita terima saja. Tapi ini maksudnya adalah mengemisnya datang. Jadi akhirnya dia jadi malas, dia nggak mau bekerja. Itu pelajaran pertama yang kita ambil bagaimana sebagai orang mukmin beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, kita sengaja keluar melihat
Ada orang-orang justru yang mulia, mereka tidak mau mengemis, tapi kita tahu keadaannya, kita bantu. Ya, kita bantu. Karena ada sebagian orang juga begitu ya. Kenapa kau tidak bantu si fulan? Kenapa nggak bantu si fulana? Kan dia nggak pernah minta. Nah, aneh. Kok tunggu dia minta? Kita kan bisa tahu dari keadaannya. Tuh apa tunggu orang minta? Ada orang mulia tidak mau minta. Walaupun kadang-kadang dia kelaparan dan itu dinukil dari kisah para salafus saleh. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak punya pada saat mau buka puasa kecuali roti kering dan minyak saja. Kemudian ada orang miskin minta masih dikasih oleh beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak bilang sama tetangganya. Padahal ini ibunya orang beriman, istri Rasulullah SAW, istri raja dan guru kita semua gitu. Ya. Dan manusia terbaik, tapi beliau tinggal bicara. Saya nggak ada makanan, orang semua kirim makanan. Tapi beliau tidak bicara. Punya sifat kemuliaan. Jadi seperti begitu orang-orang beriman ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, yang perlu digarisbawahi adalah, bukan berarti difahami dari hadis ini, kalau ada orang datang minta-minta kita jangan kasih, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi di sini pesan Nabi SAW lebih tertuju kepada, coba kamu cari yang justru tidak minta-minta. Tapi kalau ada orang datang minta, kasih. Ya. Karena banyak dalil juga berhubungan dengan masalah itu, kata Nabi SAW, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan mulia, ini kata ulama secara mutlak. Ya. Itu berarti orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dalam arti kata dia disuruh memberi. Ya, orang itu datang minta kasih. Orang tidak minta juga kita sengaja kasih. Seperti itulah. Jadi di sini bukan difahami, oh berarti orang kalau datang minta-minta, oh menurut hadis ini bukan orang miskin. Nggak usah saya bantu. Nggak, bukan itu. Ya. Tapi justru kita harusnya fahami bahwasanya kalau ada orang miskin minta silahkan dikasih. Ya, silahkan Anda kasih gitu kan. Dan tugas kita menghakimi secara zahir, yang kelihatan. Dia kelihatan begitu ya sudah kita nilai dia orang miskin. Masa nanti dia nipu, ternyata dia punya rumah mewah, punya apalah segala macam. Dia jadikan minta-minta itu sebagai sumber dia, itu lain. Kalau kita sudah tahu begitu jangan dikasih, nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau sudah tahu ternyata orang ini kerjanya begitu. Saya pernah satu kali subhanallah keluar dari Masjid Aqsa waktu itu. Kebetulan satu-satunya Jumat yang sempat saya hadiri di situ. Alhamdulillah pada saat itu sempat hari Jumat. Seperti biasa habis sholat Jumat orang pada bubar rame-rame. Ada banyak orang-orang miskin biasa yang minta-minta gitu ya. Terus saya siapkan karena memang ada beberapa juga dana dari jemaah yang dititipkan. Dan saya memang untuk donasi Palestina kami kasih di Masjid Aqsa. Beri makan beberapa penjaga Masjid Aqsa. Kita berikan Al-Quran, kursi untuk orang tidak mampu di Masjid Aqsa. Beberapa kegiatan yang kita lakukan lah gitu kan. Nah, di antaranya adalah kita kalau ketemu orang-orang Palestina miskin kita kasih gitu. Sempat kita kasih beberapa orang, tapi ada satu anak Palestina, Ishak namanya. Anak ini dari masih kecil sebelum balik saya sudah kenal sampai sekarang, Masya Allah sudah balik. Sering bantu saya untuk keliling dan dia menginformasikan gitu di mana tempat-tempat yang kita bisa bantu sembako dan segala macam. Intinya teman-teman sekalian ternyata ada satu ibu duduk gitu sambil kayak orang yang ngeray minta. Begitu saya mau kasih dia bilang, jangan kasih ini Ustadz Khalid. Saya bilang kenapa? Tapi dalam bahasa Arab ya. Saya bilang kenapa? Dia bilang ini orang perempuan ini terkenal di sini, orang sekitar Baitul Maqdis ini sudah tahu ini orang kaya raya, rumahnya bagus di sana. Cuma dia sudah jadikan mengemis itu sebagai sumber pendapatannya. Contoh. Dan dia orang situ dan dia tahu betul ada rumahnya mewah, orangnya mampu. Tapi subhanallah ada orang kejiwaannya begitu ya. Dia jadikan itu sebagai malah sumber pendapatan. Ini tidak benar. Kalau kita udah tahu begitu nggak boleh malah kita bantu. Karena malah mendukung dia dalam perbuatan-perbuatan keji seperti itu kan. Orang-orang yang boleh meminta, orang yang memang ya, butuh. Kalau nggak butuh kenapa kita harus hinakan diri kita. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini gambaran atau yang bisa diambil daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya nomor 270 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, As-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsabuhu qal wa kal qaimi la yaftur wa qas-saimi la yuftir. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang yang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu perawi hadis mengatakan, dan saya mengira, ya, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah. Dari mulai habis isya sampai subuh gak pernah tidur, sholat malam terus. Dan juga bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti. Tiap hari puasa terus. Gitu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mulia teman-teman sekalian. Dan sempat sudah kita singgung tadi ya.
dalam syarah atau penjelasan hadis nomor 267-268, tapi sekarang kita coba lebih perdalam lagi insya Allah. Potongan yang pertama yang bisa diambil dari hadis adalah sabda Nabi SAW, as-sa'i. As-sa'i, Anda tahu sa'i antara Safa dan Marwah ya? Berjalan antara Safa dan Marwah. Berarti as-sa'i alal armara wal miskin. Orang yang berjalan, berusaha memang mencari tahu tentang janda dan orang-orang miskin. Potongan as-sa'i sini yang perlu kita garis bawahi. Berarti memang sama mirip dengan penjelasan kita hadis sebelumnya 269 teman-teman sekalian. Islam menyuruh sengaja kita menjemput bola amal soleh itu. Ya. Kalau Anda tinggal di satu komplek yang mewah, lalu dijaga dengan security, dari mana Anda mau sedekah kalau Anda tunggu orang datang ke rumah? Gak ada yang boleh masuk, ditahan sama security. Maka tadi sudah kita berikan opsi-opsinya. Anda bisa tahu alamat-alamat dan nomor rekening lembaga-lembaga yatim dan segala macam. Anda coba ya selalu kontak sama mereka dan langsung bisa bersedekah yang bisa dipakai dalam 1 bulan, misalnya dalam 1 tahun. Itu jauh lebih tepat, gitu kan? Anda sengaja mencari tahu. Kalau sekarang begitu mudahnya melalui medsos kita mencari tahu informasi kan gitu. Atau memang Anda sengaja keluar. Anda nikmati setiap langkah kaki Anda nikmati setiap perjalanan Anda naik kendaraan ya, bahkan keluar kota, mungkin sebagian orang keluar negeri, khusus untuk mencari kantong-kantong sosial. Ini saran saya saja, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada teman-teman yang suka touring ya, jalan-jalan keluar negeri dan segala macam. Di masa pandemi selesai ini biasanya orang kembali lagi seperti itu ya, jalan-jalan biasa. Maka kalau Anda masuk ke satu negara, cobalah tanya, walaupun negara non-muslim misalnya, ya, kalau Anda kebetulan, tentu saran kami tidak datang jalan-jalan ke negara non-muslim, ya, kami sudah sampaikan datangnya ke negara Islam. Tapi kalau ada orang sampai ke satu negara, saya pernah diundang dakwah di Taiwan misalnya, di Korea, di beberapa negara yang memang non-muslim, di Jepang, maka tidak ada salahnya. Saya coba tanya, di mana ada masjid di sini? Ada masjid, ada komunitas Islam nggak? Ada, gitu kan? Maka mereka jelaskan ini komunitas Islam, masjid sini ada sekian, ini jumlahnya komunitas sekian yang bangun si fulan, ada sejarahnya. Kita datang ngobrol sama pengurus masjidnya gitu kan. Dan ternyata di masjid-masjid itu juga ada lembaga-lembaga sosialnya. Mereka punya kegiatan itu. Ada janda-janda yang mereka naungin ya, ada anak-anak yatim, ada pembagian Al-Quran, ada pembagian brosur tentang Islam, dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Maka berilah makna safar Anda itu. Beri makna safar itu dengan kesempatan bersedekah. Belum tentu teman-teman sekalian ya, amal yang kita kerjakan pada saat itu adalah ada lagi amal setelahnya, mungkin itu amal yang terakhir. Kalau saya pribadi setiap kali ada kesempatan beramal, saya pribadi semoga Allah jaga, saya merasa sekali manfaatnya besar itu ya. Saya coba setiap kali ada kesempatan beramal, saya jadikan, saya anggap itulah amal terakhir. Mungkin setelah ini saya meninggal. Maka kita tidak sia-siakan akhirnya. Salah satu sifat Nabi SAW, beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Tidak pernah. Beliau berusaha selalu memberi, walaupun apa yang semampu beliau. Sampai pernah dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu pernah dapat berkeranjang-keranjang kurma banyak sekali. Ada orang miskin datang minta sumbangan, Nabi SAW kasih. Dan beliau kalau kasih itu tidak setengah-setengah, langsung kasih itu. Yang betul-betul memenuhi kebutuhan mereka. Ternyata setelah selesai dibagi-bagikan, Nabi pun SAW tidak bawa sebutir kurma pun, kurmanya habis dibagikan karena orang masih minta. Masih ada data minta. Nabi SAW sedih melihat tidak punya apa-apa. Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW tahu itu, lalu mengatakannya Rasulullah, Allah nggak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Nabi SAW diam, nggak tanggapin. Ali bin Abi Thalib berkata di sebelah Umar, ya Rasulullah, dikorek kantongnya masih ada sekitar uang. Kalau saya ingat saya ada 3 dirham mungkin. Diberi kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sedekahkan kemana Anda suka. Lalu kata Nabi SAW sambil wajahnya gembira, senyum, mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Dan banyak hadis dari Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, seingat saya, dari 2 sahabat ini, yang menukil bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak ya permintaan orang. Itu ciri orang beriman. Ya. Jadi as-sa'i, ini potongan pertama hadis adalah bagaimana seseorang keluar untuk mencari itu. Ya, keluar. Dan Anda harus berusaha. Anda mau lebih pintar, belajar. Keluar, cari ilmu itu. Jangan mimpi, menghayal tidur di atas ranjang belum bisa pintar. Ya. Dan harus bekerja. Harus bergerak. Mau dapat rezeki, bergerak, bekerja gitu kan. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah memarahi sebagian orang yang duduk aja di masjid, mereka nggak keluar. Kata Umar bin Khattab sama hati mereka, keluarlah, cari rezekinya Allah. Karena belum pernah Allah catatkan bahwasanya langit akan menurunkan hujan emas dan perak. Bisa.
harus keluar, gitu kan? Bekerja, itu seperti itulah. Jadi kita harus keluar mencari as-sa'i. Kemudian alal armalah, ini potongan keluar dari hadis terhadap janda. Ya. Janda ini bisa dengan cara tadi saya kasih contoh dinikahi, ya karena memang kita ingin menolongnya. Kalau di sini boleh saja cerai atau meninggal suaminya. Kalau tadi di bahasan anak yatim, khusus yang meninggal suaminya saja, supaya mendapatkan keutamaan sponsor anak yatim ya. Tapi kalau di sini khusus untuk janda saja. Kalau untuk as-sa'i alal armara, mencari dan pahala di sisi si janda ini bisa dengan menikahinya sehingga dia terselamatkan dari fitnah dan status jandahnya itu. Ya, sebagaimana para sahabat juga ridwanullah alaihim itu kalau ada di antara teman-teman mereka yang meninggal mati syahid di medan perang, maka mereka ya menikahi mantan-mantan istrinya para mujahid itu. Ya. Ada di antara mereka memberikan isyarat sambil mengatakan, wahai ummu fulan, kalau sudah habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Bahasa isyarat. Artinya kalau selesai masa iddah kamu boleh ya menyampaikan kami akan melamar seperti itulah ya. Mereka pun membalas para wanita ini kalau selesai masa iddah wahai Abu Fulan, masa iddah kami sudah selesai. Jadi kalau dia mau melamar silakan dengan bahasa-bahasa yang santun dan tidak ada kemaksiatan tentunya. Atau memang dasarnya Anda melakukan khusus sponsoring janda ini dengan misal memenuhi kebutuhan mereka. Ya, memenuhi kebutuhan mereka. Ya, apalagi kalau punya hubungan kekerabatan. Ya, saya berapa kali dapatkan keluhan, pertanyaan masuk di meja taklim gitu kan. Ada orang ibu-ibu yang mengeluh bagaimana dia janda, cerai sama suaminya, ada yang meninggal suaminya. Saudara-saudaranya orang mampu, kakak-kakaknya, adiknya, tapi tidak ada yang mau peduli dengan dia. Nggak ada yang mau peduli, sehingga hanya dia harus menjual gorengan, dia harus begini. Mana kita dari hadis Nabi SAW ini? Sengaja mencari ya, orang janda-janda, sengaja memang sengaja kita mau mencari pahala di situ. Ya, sampai dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab pernah mendapatkan Abu Bakar datang ke sebuah rumah di ujung kota Madinah. Ya, itu masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Abu Bakar keluar, Umar pun masuk lalu mendapatkan ada seorang ibu tua, janda tua di situ, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa sendirian dan buta matanya. Maka Umar menanyakan setelah salam, Bu, siapa tadi yang masuk itu? Kata ibu itu, saya tidak tahu siapa. Sudah sekian tahun dia datang ke sini dan tidak pernah sebutin namanya. Gitu kan. Kemudian Umar tanya lagi, apa yang dilakukan di tempat Anda? Kata ibu tersebut, dia tiap hari membersihkan rumah saya, dia membuatkan masakan saya, menyiapkan pakaian saya, lalu kemudian dia pergi. Maka Umar pun menangis sambil mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mendahului kami. Tentu teman-teman jangan disalahpahami riwayat ini ya. Lalu ada yang mengatakan, Ustadz pernah cerita katanya bisa masuk ke rumah janda. Lalu kemudian main sembarangan nyelonong ke rumah orang. Ya, padahal akhirnya terjadi kemaksiatan, bukan itu yang dimaksud. Ya, harus ambil nilai positifnya. Jangan dipelintir ya. Sehingga nanti Anda sendiri bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tapi di sini memang orang yang buta, tua, gak ada orang yang urus. Dan Abu Bakar waktu itu radhiyallahu anhu sebagai pemimpin negara, dia merasa dia bertanggung jawab. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau janda-janda yang masih muda, fitnah, ini nggak boleh tentunya. Ya. Bukan di situ maksudnya. Tapi Anda bisa misalnya mensponsori dia dengan, kalau memang dia tidak mampu ya, Anda dengan cara membantu dengan materi misalnya. Kalaupun dia orang mampu, Anda memang mau menikah sama dia, maka menikah dengan cara yang benar. Seperti itulah. Maka itu dengan diistilahkan dengan as-sa'i ala armala. Potongan kedua armalanya. Yang ketiga, wal miskin. Dan orang-orang miskin. Miskin di sini, sebagian ulama memberikan batasan definisinya adalah orang yang punya pendapatan atau orang yang punya sesuatu yang bisa membuat dia hidup ya, tetapi kurang. Jadi ada beda antara fakir sama miskin. Kita kan Indonesia digabung fakir miskin. Sebenarnya kalau fakir itu Allah pisahkan ya di dalam 8 golongan penerima zakat dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 60 kan gitu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu dikeluarkan untuk fuqara, jamak daripada fakir dan miskin. Jadi ini beda memang, dua kelompok yang berbeda. Kalau fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok, itu fakir. Betul-betul nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Kalau miskin punya tapi kurang. Jadi di sini masuk dalam istilah miskin adalah para pegawai yang gajinya masih kecil. Misal anaknya 3, gajinya cuma 1 juta.
kontrakan saja sudah, kos-kosan misalnya 750.000, makan mungkin 500.000, gaji 1 juta, dia harus utang tiap bulan 250.000, gali lubang, tutup lubang, ini orang miskin namanya, gitu kan? Anda punya pembantu supir di rumah, mereka tidak punya kemampuan, mereka kerja di rumah, ya, memaksa diri dan mereka tidak mampu. Ya, bolak-balik ada beberapa orang yang datang ke rumah kami bekerja gitu kan, terus menyampaikan kepada istri saya, mereka tidak mampu, mereka nggak punya kemampuan. Bahkan kadang-kadang anaknya harus dititip sama orang lain gitu kan. Bekerja pun itu pas-pasan untuk kebutuhan dia dari gaji itu. Maka ini semua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori miskin. Maka dengan adanya pembatasan definisi ini, lebih luas lagi kita bisa dapatkan pahala gitu kan. Karena kalau kata sebagian ulama, fakir, semua fakir masuk dalam miskin. Ya, saya bisa, kalau miskin kita bantu, bagi orang fakir lebih layak kita bantu gitu kan. Walaupun tidak semua fakir masuk istilah miskin ya. Dalam arti kata memang orang-orang yang miskin kalau kita bantu, maka yang fakir lebih layak kita bantu. Tapi untuk memasukkan definisinya mengatakan fakir sama miskin sama itu tidak tentunya ya. Tapi di sini dengan kita disuruh bantu orang miskin berarti fakir lebih pantas untuk dibantu. Potongan yang keempat adalah kal mujahidi fi sabilillah. Keutamanya adalah seperti orang sedang berjihad di jalan Allah. Kita kalau mau bicara teman-teman sekalian tentang keutamaan jihad, luar biasa gitu ya, luar biasa. Saya sampai membahas 43 atau 44 serial sahabat tabligh akbar. Hampir semuanya itu terlibat dalam peperangan bersama Nabi SAW. Dan hampir semuanya saya sebutkan tentang biografi para sahabat itu ridwanullahi alaihim. Semoga Allah ikhlaskan dari kita. Jadikan ini tambahan amal insya Allah hari kiamat. Kemudian juga keutamaannya. Ya. Apa keutamaannya orang ini? Di antaranya mereka ikut jihad dan di situ. Kemudian saya masuk lagi ada ad-durus wal ibar. Pelajaran-pelajaran. Pelajaran apa yang bisa diambil? Nah pelajaran misalnya tentang keutamaan jihad. Keutamaan sedekah yang menonjol dari sahabat itu. Hampir semua sahabat ini punya keutamaan dalam masalah jihad. Dan banyak sekali dalil yang kita temukan tentang masalah itu. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda waktu ditanya oleh seorang sahabat. Ada nggak pahala yang amalan yang bisa sama dengan jihad? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Saya tidak temukan. Juga Nabi SAW mengatakan, maksudnya saya tidak temukan yang bisa sama 100% lah. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Makbarrat kadama abdin sabila fatamassuhun nar. Dalam hadis sahih. Begitu juga setiap langkah, ya, setiap suka dukanya lah dalam jihad itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah riwayat kuda pun yang digunakan untuk berjihad, ya, pada saat ditambak, diberikan makanan, bahkan kotorannya pun itu bisa ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dipakai jihad. Ada banyak keutamaan yang luar biasa gitu, keutamaan yang luar biasa gitu kan. Nah, maka Anda bisa mengejar pahala-pahala itu, ya, walaupun Anda tidak pergi berjihad, minimal yang menyerupai, yaitu salah satunya dengan sengaja, ya, membiayai, melindungi, memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin. Potongan terakhir dari hadis adalah ini yang tambahan yang luar biasa gitu ya, yaitu wa ahsabuhu qal. Abu Hurairah berkata dan saya mengira Nabi SAW juga mengatakan itu. Tambahannya adalah wa kal qaimi la yaftur wa kas saimi la yuftir. Sama pahalanya selain jihad. Jihad sudah kita dapatkan pahala karena sengaja mensponsori janda dan juga orang-orang miskin. Tambah lagi dia seperti orang yang sholat terus tanpa istirahat. Dan sama orang yang puasa terus non-stop. Nah, ini 2 ibadah yang sering kali diberikan contoh oleh Nabi SAW. Ya. Seperti orang yang sholat tidak berhenti, seperti orang yang puasa tanpa berhenti. Ini 2 ibadah yang luar biasa. Kalau ada orang yang rutin sholat malam terus, malam suntuk ya. Kalau dia jaga terus sholatnya on time. Ini punya keutamaan sisi Allah SWT luar biasa. Gitu. Sama juga dengan orang yang puasa. Tidak semua orang juga bisa melakukan puasa. Ya. Kalau orang bisa puasa Daud misalnya sehari puasa sehari tidak. Atau minimal puasa dalam satu pekan 2 hari Senin sama Kamis misalnya dia rutinkan. Maka itu tidak semua juga orang dapat taufik untuk mengamalkan. Khusus orang yang seperti ini luar biasa menggabungkan 3 keutamaan sekaligus ibadah. Dia seperti mujahid di jalan Allah. Dia juga seperti orang sholat yang tidak berhenti sholatnya.
Dan dia juga seperti orang yang puasa tanpa berhenti berpuasa. Itu diambil dari potongan itu ya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, dan bagaikan orang yang, kata Nabi SAW, dan bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah, tanpa berhenti, dan bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti juga. Bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah sampai hadis nomor 270. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang sisa-sisa hadisnya ya. Insya Allah kita akan bahas ada hadis nomor 271 sampai akhir insya Allah nanti hadis nomor 277. Allahu a'lam.